Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 muatan IPA, macam-macam otot manusia. Mari kita mulai. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang, menggerakkan jantung, dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Berdasarkan lokasi, struktur, dan kontrol dari saraf, maka otot dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Perhatikan gambar di samping ini ya. Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, ini ciri-ciri otot polos. Kemudian yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Perhatikan gambar di samping. Melekat pada rangka. Jadi ototnya melekat atau nempel pada rangka tubuh. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel. Mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung. Perhatikan gambar otot jantung di samping. Karena namanya otot jantung, dia berada di daerah jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Jadi tanpa diperintah, tanpa kita sadar pun otot jantung itu secara otomatis berfungsi. Jika otot jantung sudah tidak berfungsi, maka sudah dipastikan bahwa tubuh manusia itu telah mati atau meninggal. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, seperti pada gambar dilihat. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu tadi
macam-macam otot. Perhatikan gambar otot tubuh manusia berikut. Seperti yang ditunjukkan pada panah, itu yang dinamakan dengan otot polos. Nah, letaknya ada di situ. Kemudian otot lurik ditunjukkan pada panah berikut. Dan otot jantung berada pada bagian tubuh tersebut. Nah, dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kalian bayangkan, seandainya kalian tidak memiliki otot. Tahukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Nah, karena dari itu, kalian harus sering melatih otot-otot kalian di rumah, harus sering bergerak, sering olahraga, dan makan makanan yang membuat otot kalian tumbuh, berkembang, dan bekerja secara maksimal. Berikutnya kita akan belajar macam-macam gerak otot pada manusia. Otot merupakan alat gerak aktif bersama dengan sendi dan tulang. Otot membentuk gerakan yang memiliki fungsi tersendiri. Macam-macam gerakan otot antara lain sebagai berikut. Perhatikan gambar-gambar ini ya. Yang pertama, flexion atau fleksi, yaitu gerakan membengkokkan, misalnya membengkokkan pada siku, lutut, dan jari. Yang kedua, extension atau ekstensi, yaitu gerak meluruskan, misalnya meluruskan siku, lutut, dan ruas jari. Ketiga, abduction atau abduksi, yaitu gerak menjauhkan, misalnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Keempat, adduction atau aduksi, yaitu gerak mendekatkan dengan sumbu tubuh, misalnya gerak mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Kelima, pronation atau pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Keenam, supinasi atau supination, yaitu gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Ketujuh, depression atau depresi, yaitu gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Kedelapan, elevation, yaitu gerak mengangkat ke atas. Nah, itu elevation atau elevasi. Jadi kalian harus mengenali macam-macam gerak otot pada manusia, seperti penjelasan tadi. Banyak fungsi dari jaringan otot pada manusia. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Nah, bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan.
Kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, dan bayam. Cara menjaga otot atau merawat otot yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Nah, itu ya penjelasan tentang macam-macam otot, macam-macam gerak otot manusia, dan cara menjaga merawat otot pada manusia agar terhindar dari cedera. Semoga kalian dapat memahami penjelasan pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.